Mengawali rangkaian acara jamuan makan malam pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita simak bersama sambutan ucapan selamat datang yang terhormat Gubernur Bali. Dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia beserta pengurus semua, dan juga peserta Kongres Persatuan Insinyur Indonesia yang ke-22 tahun 2021. Saya mendapat kehormatan menjadi tuan rumah ketika panitia bertemu dengan saya dan menyampaikan rencana untuk kongres di Bali, dan juga meminta supaya dilakukan jamuan makan malam. Saya penuhi. Sebenarnya tadinya maunya di kediaman, tapi sedang ada renovasi jadi terganggu. Karena itu dilaksanakan di tempat ini. Tempat ini cocok karena namanya Taman Budaya Art Center. Merupakan gedung milik pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan acara-acara seni budaya. Dan tiap tahun di Bali itu ada Pesta Kesenian Bali pada bulan Juni selama 1 bulan. Dan juga sekarang tambah lagi event namanya, dilaksanakan event ini secara rutin karena Bali itu modalnya cuma budaya. Bali punya kekayaan, keunikan, dan berbagai kearifan lokal yang ada di desa adat. Kalau seni tari yang tadi itu seni yang ditampilkan oleh anak-anak SMK. Jadi ini anak SMK yang terampil sekali menari dan menabuh. Bayangkan yang begini saja bagus kayak tadi, apalagi yang memang sekolahnya sekolah seni seperti Institut Seni Indonesia. Seni di Bali itu basisnya ada 2, ada berbasis desa adat dan berbasis komunitas. Yang sangat kuat lembaganya itu adalah di desa adat. Tadi ketua umumnya sama Mas Teguh mengatakan kenapa seni di Bali ini bisa terawat seperti ini, karena ada lembaga yang merawatnya, dinamakan dengan desa adat. Satu-satunya daerah yang masih memiliki desa adat dengan utuh dan kuat di Indonesia menurut saya tinggal Bali. Sebenarnya Sumatera punya desa adat yang kuat sekali, di Riau, di Palembang, di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat masih ada Nagari, di beberapa provinsi masih ada, tapi saya lihat sudah tidak utuh lagi. Nah, karena di zamannya Orde Baru semua pemerintahan itu dijadikan dinas, dijadikan desa dinas, dan lebih lagi dijadikan kelurahan. Akibatnya budaya itu tidak terurus karena semua melakukan tekanannya pada fungsi pelayanan. Jadi akibatnya adalah kekayaan budaya Indonesia yang ada di daerah-daerah itu tidak terawat. Padahal Bhinneka Tunggal Ika dengan Nusantaranya, saya kira itu unsur utamanya adalah budaya yang ada di semua daerah di Indonesia, yang menurut saya setiap daerah itu kaya dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kalau itu hidup semua, saya kira Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat budayanya. Maka tidak salah kalau Bung Karno itu dalam prinsip Trisaktinya
Pertama itu adalah berdaulat secara politik, yang kedua adalah berdikari dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Nah itu luar biasa. Karena saya adalah gubernur dari kader PDI Perjuangan, menjalankan prinsipnya Trisakti Bung Karno, maka budaya saya jaga betul di Bali ini. Dan saya memulainya dari DPR di Komisi 10. Kebetulan di situ juga bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga saya merumuskan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Dan yang memikirkan budaya di Komisi 10 DPR itu adalah orang-orang latar belakangnya teknik. Jadi orang-orang teknik justru yang sangat sense-nya terhadap budaya itu tinggi sekali. Yang pimpinan saya waktu itu adalah Bapak Insinyur Heri Ahmadi. Pimpinan saya di Komisi 10. Saya kira kalau dari TB tahu semua Heri Ahmadi siapa. Beliaunya itu aktivis zaman dahulu yang sempat zamannya Orde Baru kan ditahan segala macam. Sekarang jadi duta besar di Jepang. Jadi saya banyak dibimbing oleh beliau, diarahkan oleh beliau, sehingga bisa menimba banyak pengetahuan dan pengalaman di DPR selama 3 periode. Heri Ahmadi itu walaupun backgroundnya adalah teknik sipil atau apa ya? Teknik tambang. Tapi budayanya wah, taste-nya tinggi sekali. Dari situ saya belajar tentang strategi kebudayaan untuk Indonesia. Bikinlah undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian di Bali saya tancap lagi. Undang-undang itu selesai 2017. Gitu. Dan saya terpilih menjadi gubernur 5 September 2018. Dilantik maksudnya 5 September 2018. Langsung saya tancap dengan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali sebagai unsurnya itu. Pertama adalah peraturan Gubernur Bali mengenai pelindungan dan penggunaan aksara Bali. Jadi semua fasilitas umum, kantor, jalan itu harus menggunakan aksara Bali. Jadi kelihatan itu aksara Balinya. Kalau di Bali aksara Balinya itu Hana Caraka. Kalau di Jawa Ono Coroko. Di Jawa 40, di Bali 38. Yang dua katanya jatuh di Gilimanuk. Kita pindah dari Jawa ke Bali. Kan sama sebenarnya Jawa dan Bali itu awalnya gitu, cuma belakangan ya misah gitu. Nah kemudian juga sekarang sudah digunakan semua aksara Bali, akan saya perluas lagi sampai ke tingkat desa-desa. Karena saya mendapat pelajaran negara yang memiliki aksara tersendiri itu menunjukkan kemajuan peradabannya yang unggul. Jadi saya kira itu betul. Maka boleh dilihat negara-negara yang punya aksara tersendiri, pasti negaranya maju. Cina punya aksara maju, Jepang punya aksara maju, Korea Selatan punya aksara maju, Thailand punya aksara maju. Kalau Arab bukan daerah, saya kira agama gitu. Jadi maju semua, India juga. Jadi Indonesia punya aksara itu menunjukkan dia memiliki peradaban yang kuat, yang maju. Jadi mestinya Indonesia kalau dikelola dengan benar dengan budayanya, saya kira harusnya nggak ada yang ngalahin Indonesia di bidang budaya. Tidak kan bersaing dengan negara kan tidak harus sama. Jadi dengan Amerika kita kalah apa, tapi di bidang budaya kita bisa unggul. Jadi salah kalau ngambil dokter kebudayaan itu ke Amerika gitu. Orang budayanya ada di akar rumput, kalau di Indonesia ada di mana-mana, menyebar di seluruh daerah. Kalau di Bali ada di desa ada. Jadi karena itu institusi ini harus dibangun dengan baik. Kemudian juga saya melakukan peraturan gubernur mengenai
penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis, hari purnama, hari tilan, dan hari jadi pemerintah daerah. Hari ini hari Kamis, maka saya menggunakan busana adat. Jadi dia bagus, ya. Hidup dia busana adatnya gitu. Nah, ternyata dengan busana adat begini tidak saja identitas budayanya terjaga, tapi juga industri kerajaan rakyat kecilnya, UMKM-nya itu tumbuh di desa-desa. Jadi yang memproduksi destar seperti ini, busana begini itu makin banyak, dan itu adalah UMKM. Ya, ekonomi rakyat jadinya bergerak. Nah, kemudian berikut saya mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan dan perlindungan bahasa sastra dan penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Jadi aksara Bali itu kami jadikan sebagai bagian daripada kehidupan dan sistem pendidikan di Provinsi Bali. Jadi kami menginginkan di Bali generasi ke depan itu adalah generasi yang fasih, berkomunikasi surat menyurat dengan menggunakan aksara Bali. Dengan aksara Bali. Saya kalau menerima duta besar dari Jepang, dari Cina, dari mana-mana, dia pun menggunakan aksara itu. Pun. Jadi tidak ada huruf Latinnya. Jadi betapa kuatnya dia. Saya juga menginginkan di Bali nanti pada lapisan tertentu 20 tahun mendatang itu akan sangat kuat penggunaan aksara Balinya, dan dia akan jadi sangat keren. Maka sekarang saya menciptakan keyboard beraksara Bali penuh. Jadi akan diterapkan mulai tahun 2022 di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Jadi sudah saya launching tempo hari. Penelitiannya adalah dari Fakultas Elektro Udayana. Jadi lulusannya juga dari ITB yang lulusan di sana. Jadi keyboardnya full aksara Bali, dan saya lombakan anak-anak waktu melaunching itu dari SD sampai SMA, bahkan di Pabelnya itu dikasih soal yang sama spontan dari panggung. Saya memberikan soal dijawab dengan benar, semua benar, jadi luar biasa. Jadi anak-anak kita ternyata itu masih menggeluti aksara Bali dengan baik. Ini kebanggaan dan saya bersyukur sekali bisa menjaga itu. Saya perkuat dengan peraturan daerah. Ya. Jadi peraturan daerah ini mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas serta kewenangan desa adat di Bali. Di Bali ada 1493 desa adat yang diwariskan oleh leluhur kami pada abad ke-5. Abad ke-5. Jadi sudah lama sekali. Jauh sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, itu sudah ada. Ya. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi basis daripada kehidupan sosial kami di Provinsi Bali, dan Astungkara masih terjaga. Ketika Orde Baru memberlakukan peraturan yang baru, kebijakan yang baru, berubah menjadi desa dinas, ada yang berubah menjadi kelurahan. Pada saat itu pun oleh Mendagri mau didorong semua menjadi kelurahan. Tapi Bali waktu itu tidak menolak, dijadikan jalan kompromi. Desa dinas ada, kelurahan ada, tapi desa adat tetap ada, dijaga dengan peraturan daerah. Jadi dari segi undang-undang desa adat itu dianggap tidak ada. Ya, ini dosa terbesarnya Orde Baru saya kira. Jadi mematikan adat yang ada di Indonesia. Di Bali ada 636 desa dinas, 80 kelurahan, 1493 desa adat. Inilah yang menjaga tradisi seni budaya dan kearifan lokal yang ada di Bali. Nah, budaya di Bali ini sekarang saya gunakan sebagai konsep dasar pembangunan. Jadi hulunya pembangunan. Jadi budaya dijalankan sebagai satu kebijakan. Yang pertama sebagai sumber nilai-nilai kehidupan untuk membangun etik dan sopan santun kehidupan masyarakat. Jadi sumber kehidupan, membangun karakter, membangun jati diri kehidupan masyarakat dengan
budaya. Kemudian yang kedua adalah budaya untuk satu produk-produk seni seperti tari tadi, kemudian musik, kemudian juga melukis, memahat, itu juga produk budaya, termasuk arsitektur, termasuk juga kulinernya, produk budaya, termasuk permainan dan olahraga tradisional merupakan bagian daripada unsur budaya. Dan yang ketiga adalah saya jadikan sebagai budaya itu sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan itu. Ini yang akan kami bangun di Bali, ekonomi kerakyatan berbasis budaya ini untuk menjadikan Bali ini berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan dengan basis budaya lokalnya, dengan nilai-nilai budaya yang ada, kearifan lokal yang ada, sehingga Bali ini akan survive dari sumber daya lokalnya, mengurangi ketergantungan dengan luar. Jadi ini saya tegakkan betul prinsip ini supaya masyarakat itu hidupnya dekat dengan alam. Jangan dirubah pola hidupnya, dijauhkan dengan alam. Jadi harus dia dekat dengan alam supaya dia menyatu dengan alam. Nah, inilah yang saya bangun dinamakan dengan ekonomi Kerti Bali. Pengetahuan yang saya gali dari setelah 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Yang Bali ini 54% ekonominya tergantung dari pariwisata. Ketika pandemi berlangsung runtuh ekonominya. Ya. Pada tahun 2020 perekonomian Bali mengalami kontraksi minus 9,31%, terdalam di Indonesia, terdalam dalam sejarah di Bali, belum pernah, karena pandemi juga baru pertama terjadi. Jadi luar biasa. Pandemi ini selain memberi pengetahuan tentang bagaimana mengelola kesehatan, bagaimana mengelola kehidupan, juga memberi dimensi yang baru buat saya di Bali. Ini adalah harus menata fundamental ekonomi Bali, menata struktur ekonomi Bali supaya lebih berimbang antara pariwisata dengan sektor-sektor lainnya, yaitu pertanian, kelautan perikanan, industri jasa, industri kreatif, kemudian juga industri manufaktur yang akan kami bangun di Bali ini. Juga IKM, UMKM-nya beserta ekonomi digitalnya. Jadi ini akan kami bangun di Bali yang dibangun berdasarkan kekuatan sumber daya lokalnya. Bali memiliki tradisi ekonomi yang sangat kuat di bidang pertanian, di bidang kelautan, mulai dari bagaimana menanam, bagaimana memetik, bagaimana memelihara, bagaimana menyimpannya, bagaimana menggunakannya, ada budayanya. Jadi orang Bali ini sebenarnya sangat beradab dari segi kehidupannya. Tapi gara-gara pariwisata semuanya ditinggal, semuanya larut dengan pariwisata. Sekarang pariwisata mengalami gangguan yang berat. Ya, ini kesempatan untuk kembali pada alam. Jadi ekonomi yang akan kami bangun di Bali adalah ekonomi yang harmonis terhadap alam, ekonomi yang hijau, ramah lingkungan, ekonomi yang menjaga kearifan lokal, ekonomi yang dikembangkan dari sumber daya lokalnya, ekonomi yang berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Dan apa yang kami rumuskan ini sekarang mendapat respon sangat baik dari Menteri Bappenas, dan itu dijadikan sebagai konsep transformasi ekonomi, dibuatkan peta jalannya yang akan dilaksanakan mulai tahun 2022. Dan Bali dijadikan contoh karena hanya Bali yang memiliki kebijakan mengenai transformasi ekonomi berdasarkan sumber daya lokalnya. Jadi pertanian di Bali kami bangun dengan pertanian organik, pertanian yang sehat, yang berkualitas pangannya. Begitu juga kehidupan di Bali ini itu dibangun dengan satu kebijakan yang sehat. Kami mengeluarkan peraturan gubernur mengenai penggunaan energi bersih dari hulu sampai hilir. Jadi Bali kami dorong untuk mandiri bidang energi dengan energi
bersih dengan peraturan gubernur nomor 45 tahun 2019. Dan kami juga mengeluarkan peraturan gubernur mengenai kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hanya di Bali ada kebijakan tentang energi bersih dengan peraturan lokalnya. Kami sekarang dorong dapat kesempatan karena G20 nanti di Bali dilaksanakan, isu yang akan ditampilkan diantaranya adalah Indonesia itu menuju transisi, bukan Indonesia saja, saya kira dunia, transisi ke energi bersih. Jadi Bali sebenarnya sudah dari 2018 yang lalu mengambil langkah untuk menerapkan energi bersih ini. Jadi kalau energi bersih dari hulu sampai hilir mulai pembangkitnya, semua nanti pembangkit di Bali ini yang tadinya batu bara itu akan diganti minimum dengan gas. Dan yang akan kami dorong adalah energi baru terbarukan. Sehingga udaranya itu jadi bersih. Rumah akan mulai secara bertahap menggunakan rooftop dan penerangan jalan umum akan menggunakan energi surya. Jadi semua termasuk juga peralatan rumah tangganya. Jadi ini akan kami lakukan di Bali sehingga Bali itu akan menjadi lebih sehat dan berkualitas. Maka ketemu dengan para insinyur seperti ini, saya senang sekali, senang sekali. Ya, walaupun saya ini insinyur atau nggak penting, yang penting saya lulusan matematika ITB gitu aja. Tapi diajak ketemu senang. Jadi mengingatkan alumni di ITB juga gitu. Jadi apa namanya? Ternyata anak ITB bisa juga mikir budaya gitu. Jadi terbukti bisa. Dan sekarang Bali sangat kuat identitasnya, mulai tumbuh bangkit terhadap identitas lokal, terutama yang unsur-unsur budaya tadi itu. Nah ini yang membahagiakan di Bali. Nggak ada cara lain karena Bali tidak punya emas, tidak punya batu bara, tidak punya minyak, tidak punya gas, punyanya cuma budaya. Dan budaya itu ada dalam pikiran. Nah, hitung-hitung ada juga baiknya kalau tambang digali terus, dikeruk terus, lama-lama habis. Yang tinggal masalah lingkungan. Kalau budaya makin digarap dia makin terbuka, makin kaya, makin hidup dia. Tidak akan pernah habis lagi manusia itu berpikir. Ya, saya kira itu bagus sekali. Jadi kami ini jadikan anugerah kehidupan orang Bali. Jadi meskipun dari segi pariwisata sekarang terganggu, tapi pada saatnya dia pasti akan normal. Kami akan bisa tetap survive selain dengan pariwisata juga dengan sektor-sektor yang lainnya. Jadi tidak ada masalah buat kami dalam waktu jangka panjang, hanya jangka pendek ini saja saya terganggu. Tapi sekarang dengan mulai domestik masuk ke Bali, satu hari itu kalau lewat udara 13.000 dan kelihatannya sudah melebihi karena kekurangan pesawat lagi. Jadi sudah saya mendapat komplain banyak, sulit sekali mencari penerbangan ke Bali, mulai berkurang. Jadi saya akan segera berbicara dengan Pak Menhub supaya ditambah lagi flight dalam rangka tahun baru dan Natal. Saya kira akan makin banyak ke Bali. Hari ini saja saya mendapat informasi banyak peserta kongresnya yang belum bisa berangkat karena belum dapat tiket, termasuk Pak Danis barusan WA belum dapat tiket, katanya baru besok jam 9. Saya akan jawab mulai malam ini dengan Dirut Garuda supaya dapat yang jam 7 supaya beliau bisa hadir pada saat Bapak Wapres sudah membuka. Tadi saya mendampingi Pak Wapres untuk membuka acaranya Bapak-bapak sekalian di Nusa Dua. Jadi beliau mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk mewakili hadir besok di acara Kongres PII. Nah, Bapak Ibu sekalian, mumpung bisa bertemu, ya tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bali diberi sebagai tempat tuan rumah. Jadi menurut cerita tadi
ada sekitar 600 orang yang akan hadir. Berarti kalau satu orang satu kamar, 600 kamar kira-kira terisi selama sekian hari, mungkin 3 hari barangkali. Lumayan bisa tarik napas yang punya hotel, bisa bahagia dia, dan tentu juga dengan restorannya. Ini merupakan bagian juga dari recovery pariwisata. Nah, sekarang mulai membaik wisatawannya untuk yang domestik, karena pandeminya bisa dikelola dengan sangat baik. Saya perlu melaporkan pada forum ini, kasus COVID-19 di Provinsi Bali itu sudah sangat landai dan stabil. Rata-rata itu saya lihat data tadi sebelum ke sini 9 orang per hari. Dan sudah stabil di angka 1 digit. Yang sembuh selalu lebih tinggi. Hari ini kasusnya cuma 2, yang sembuh itu 15, yang meninggal 0. Jadi bagus sekali, datanya bagus sekali. Dan ini adalah modal kepercayaan. Kalau pandeminya melandai, otomatis orang mau datang ke Bali. Ya, ramai dia. Kalau ramai datang ke Bali, hotelnya hidup, restorannya hidup, pedagangnya hidup. Jadi triwulan keempat ekonomi Bali di tahun 2021 saya pastikan positif, tidak lagi negatif. Nah itu. Nah yang berikut adalah berkaitan dengan penyelenggaraan kongres ini. Saya mengucapkan terima kasih sebagai satu kehormatan. Ternyata banyak teman tadi bertemu, ada yang satu angkatan, ada yang beda angkatan, ada yang satu alumni, ada yang juga beda alumni. Jadi kehormatan buat kami. Dan juga saya berupaya memberikan yang terbaik suguhannya malam ini gitu. Jadi sesuai dengan permintaan dari Pak Ketua disiapkan hidangan, tapi hidangan ala Bali ya, ala Bali ya, produk lokal, bahan dari produk lokal Bali. Di Bali ada pergub penggunaan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Jadi produk-produknya menggunakan produk lokal semua. Jadi tidak ada impor. Ya. Saya termasuk orang yang ya kalau tidak penting ya janganlah impor-impor gitu. Penyakit kita di negeri ini terlalu doyan kita mengimpor barang, mematikan ekonomi lokal. Jadi itu kalau ini teruskan saya kira bahaya buat Indonesia masa depan. Jadi seharusnya generasi kita udah harus membangun satu gerakan, kita memperkuat ekonomi lokal kita supaya kita survive sepanjang zaman dari generasi ke generasi. Ini yang harus kita pikirkan secara serius supaya kita tidak terpengaruh oleh mafia-mafia impor. Berbahaya sekali. Mafia impor di bidang pangan di kita ini luar biasa. Hari gini kita impor beras, impor bawang putih, impor garam, malu. Ya, sebagai negara agraris impor beras, impor bawang putih malu. Sebagai negara maritim impor garam malu. Jadi ada peraturan kalau terjadi gap antara produksi dan kebutuhan garam itu dijawab dengan impor. Gimana cara berpikirnya kayak gitu? Saya protes, saya ajukan surat, nggak benar ini, ya, harus dirubah. Gitu. Jadi kalau kekurangan produksi ya tingkatkan gitu kapasitasnya. Kita punya pantai sepanjang ini di Indonesia, semua itu adalah sentra garam sebenarnya dengan impor kan. Jadi saya kira bukan salah lagi, salah fatal saya kira. Salah fatal itu. Jadi masa di negeri sendiri kita harusnya memproduksi industri garam malah bisa ngekspor kita harusnya, atau kita ngimpor diolok-olok kita ini, ya, saya kira nggak benar itu. Nah itu yang saya harapkan. Nah selamat datang di Bali, selamat pula menikmati hidangan malam hari ini, dan semoga kongresnya berjalan dengan lancar, dan saya berkeyakinan lancar. Tidak saja lancar, sukses juga, karena saya melihat proses regenerasinya sangat bagus. Tapi terakhir sebelum saya nutup, ya
Di depan ini ada pameran IKM Bali Bangkit. Sekiranya acara sudah selesai, saya mengundang jalan-jalan, lihatlah pameran itu. Ya, ada produk-produk lokal Bali yang terseleksi dengan akurasi yang sangat ketat, produk-produk unggulan, harganya murah, 250 sampai 300 ribu, dapatnya barang bagus sekali, ya, khas Bali. Kalau semua yang ini belanja masing-masing 250 ribu, saya kira para IKM kami yang lagi sulit selama 2 tahun ini itu akan bahagia dia. Jadi ya, artinya kalau laku satu dia pasti bahagia gitu. Saya berikan fasilitas secara gratis untuk pameran di sini, menolong di masa pandemi ini sehingga bisa tetap aktivitasnya jalan. Lumayan dia IKM-nya ini tertolong. Nah, bapak-bapak ini kan ya, saya tahu kalau insinyur tuh nggak ada yang miskin, pasti punya duit. Nggak ada yang miskin insinyur itu, semua punya lapangan kerja yang bagus-bagus pula gitu kan. Jadi tidak ada salahnya berderma gitu. Ya, apa namanya? Kalau di Islam itu bersedekah. Jadi membahagiakan para perajin kami. Mau yang mana aja silahkan, khas Bali. Ya. Mau yang tipis, mau yang tebal, nah itu. Jadi produk bagus-bagus sekali. Jadi luangkan waktu, lihat-lihat dan beli juga gitu. Ya. Kalau 250 ribu kali 100 ya lumayan. Berapa itu? Kan 25 juta juga ya, gitu. Kan bahagia dia. Tapi jangan ngumpul, dibagi, ada ke sini, ada yang ke sana, supaya kebagian rezeki semua. Ya, jadi dengan demikian dia akan merasakan, oh ada Persatuan Insinyur Indonesia yang datang ke Bali. Nah, itu dirasakan kehadirannya. Dan doa orang susah itu tinggi ya. Kalau orang susah mendoakan itu pahalanya apa? Ngangkat gitu, ngangkat. Nendang. Kalau doa orang kaya mah nggak imbang. Ya, doa orang susah itu yang penting. Itu saya kira bagus sekali. Jadi sekali lagi terima kasih sekali, terima kasih yang tulus dari saya. Besok saya akan hadir mendampingi Bapak Wapres dan saya bangga sekali dengan kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Cuman sayang terganggu penerbangan sehingga nggak bisa datang sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kurang mohon maaf. Sari Paramasanti Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita simak bersama sambutan yang begitu hangat dari Yang Terhormat Gubernur Bali. Dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan